Pembicaraan selanjutnya tentang turunan, kita lanjutkan lagi. Ini terkait tentang penurunan dari kurva implisit. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tidak semua kurva bisa dituliskan sebagai suatu fungsi y sama dengan fx atau x sama dengan gy secara eksplisit. Sebagai contoh yang paling sederhana yang mungkin kita sudah tahu sebelumnya adalah lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, misalkan berjari-jari r. Itu tidak bisa dituliskan sebagai y sama dengan atau x sama dengan suatu fungsi. Dan contoh lainnya yang ada di layar ini adalah daun Cartesius. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 3XY. Ini juga tidak bisa dituliskan X sama dengan apa atau Y sama dengan apa sebagai suatu fungsi. Namun, dari kurva tentunya kita bisa menentukan garis singgung dari suatu kurva. Pertanyaannya bagaimana cara menentukan persamaan garis singgungnya? Tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu kemiringan garis singgungnya, yaitu dengan cara menurunkan suatu fungsi tertentu. Namun dalam kasus ini apa fungsinya? Nah, dalam kasus ini kita akan coba menentukan gradien atau kemiringan garis singgung dari suatu kurva implisit dengan penurunan implisit. Sebagai contoh, kita akan lihat lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita tahu lingkaran itu bukan grafik dari sebuah fungsi yang tunggal. Ini merupakan gabungan dari dua buah fungsi. Y1 itu adalah lingkaran bagian atas, ya, akar 25 dikurangi X kuadrat. Dan Y2 itu adalah lingkaran yang bagian bawahnya, yaitu minus dari akar 25 min X kuadrat. Misalkan kita ingin menentukan kemiringan garis singgungnya pada titik 3,-4. Di sini kita perlu mengidentifikasi dulu bahwa titik ini terletak pada fungsi yang bagian mana. Dan kita bisa peroleh bahwa titik ini terletak pada fungsi Y2 karena dia ada di bawah sumbu X. Sehingga kemiringan garis singgungnya bisa kita hitung dengan menerapkan aturan rantai untuk fungsi Y2. Yang bisa diperoleh jika kita substitusikan X sama dengan 3, yaitu 3/4. Namun tentunya untuk kasus yang lebih rumit, kita tidak bisa selalu menuliskan suatu kurva ini dari gabungan-gabungan fungsi-fungsi yang tunggal. Itu tentunya akan sangat sulit nanti pada akhirnya, dan kita butuh satu buah metode lain untuk menentukan kemiringan garis singgung dari suatu kurva implisit di titik tertentu. Dalam kasus ini, kita akan gunakan contoh yang sama. Kita bisa lakukan penurunan secara implisit dengan mengasumsikan terlebih dahulu Y ini sebagai fungsi yang bergantung terhadap X. Maka dari itu, kita bisa turunkan kedua ruas persamaan lingkaran ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, terhadap X. Sehingga, kita bisa lihat di sini turunan di ruas kanan yaitu turunan konstanta itu adalah 0, dan turunan di ruas kiri kita bisa lihat 1 demi 1 sukunya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari Y kuadrat terhadap X itu kita perlu menerapkan aturan rantai di sini. Kita turunkan pangkat 2-nya terlebih dahulu, kita punya 2 kali Y, lalu kita kalikan turunan Y terhadap X, karena kita mengingat bahwa Y ini bergantung terhadap X. Sehingga dengan melakukan sedikit pindah ruas, kita akan peroleh dy dx-nya adalah minus dari X dibagi Y. Maka dari itu kita bisa menghitung kemiringan garis singgungnya dengan mudah di titik 3,-4 tadi. Kita cukup substitusikan X-nya 3 dan Y-nya minus 4. Sehingga kita bisa peroleh hasil yang sama persis dengan cara sebelumnya, yaitu 3/4. Dan sebagai contoh selanjutnya kita akan lihat penurunan fungsi implisit untuk kurva berikut. Y dikali sinus X sama dengan X pangkat 3 ditambah kosinus Y. Dan kita akan turunkan kedua ruas terhadap X di sini dengan mengasumsikan Y ini bergantung terhadap X. Maka dari itu kita akan peroleh hasil sebagai berikut. Kita bisa lihat dulu pada ruas kiri. Ini merupakan turunan dari perkalian dua buah fungsi. Ingat, Y-nya bergantung dari X, maka kita bisa lihat Y ini sebagai fungsi dari X.
dikalikan dengan sinus X. Sehingga kita membutuhkan aturan perkalian di sini, yaitu turunan Y, yaitu dy dx, dikali sinus X, ditambah Y dikali turunan dari sinus X, yaitu cosinus X. Lalu pada ruas kanan, kita turunkan X pangkat 3 terhadap X, yaitu 3X kuadrat, dan kita turunkan cosinus Y terhadap X. Sehingga kita butuhkan aturan rantai. Turunan dari cosinus itu adalah minus sinus, lalu kita kalikan dengan turunan di fungsi bagian dalamnya, yaitu dy dx. Selanjutnya kita cukup sederhanakan saja sehingga kita bisa peroleh ekspresi untuk dy dx. Kita kelompokkan dy dx-nya di ruas kiri yang tidak mengandung dy dx, kita kelompokkan di ruas kanan. Lalu kita bagi dengan sin x tambah sin y, sehingga kita bisa peroleh dy dx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi y cosinus x dibagi dengan sinus x ditambah sinus y.